Komputasi cerdas atau intelligent computation pada umumnya dibagi ke dalam dua elemen dasar, yaitu algoritma evolusi dan jaringan saraf tiruan dan sistem fuzzy. Algoritma evolusi akan kita bahas sekarang, sedangkan mengenai jaringan saraf tiruan akan dibahas nanti setelah UTS. Algoritma evolusi biasa digunakan untuk mencari solusi suatu masalah optimisasi. Dalam mencari solusi, algoritma evolusi menggunakan mekanisme yang diinspirasi oleh proses evolusi biologi. Nah, langkah awal dalam proses algoritma evolusi biasanya adalah pembentukan populasi awal. Setiap individu di dalam populasi itu dicek kebugarannya atau kesehatannya dengan menggunakan yang namanya fitness function. Nah, dengan berjalannya waktu, populasi itu akan mengalami proses seleksi alam seperti reproduksi, mutasi, dan rekombinasi. Nah, nantinya diharapkan akan menghasilkan populasi yang lebih baik. Di akhir proses, individu yang paling sehat atau yang paling bugar itu dianggap sebagai solusi terbaik. Jenis-jenis dari algoritma evolusi antara lain adalah algoritma genetik, pemrograman genetik, strategi evolusi, evolusi diferensial, dan lain-lain. Namun yang paling populer atau yang paling sering digunakan adalah algoritma genetik. Nah, dengan demikian pokok bahasan pada kuliah kita adalah aplikasi dari algoritma genetik untuk mencari solusi dari masalah optimisasi. Jadi ini nanti yang menjadi pokok bahasan pada kuliah kita. Nah, sebelum masuk ke algoritma genetik, kita akan review sedikit mengenai teori optimisasi. Optimisasi adalah proses untuk mencapai hasil yang ideal atau hasil yang optimal. Oleh karena output dari optimisasi itu adalah hasil yang ideal atau hasil yang optimal, maka optimisasi merupakan alat yang sangat penting dalam proses pengambilan suatu keputusan. Nah, secara matematik, optimisasi merujuk pada pencarian nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Misalnya kita ingin meminimumkan biaya atau kita ingin memaksimumkan keuntungan. Nah, nanti kita gunakan proses optimisasi. Bentuk umum dari masalah optimisasi itu seperti ini. Jadi ini adalah bentuk umum dari masalah optimisasi. Nah, ini kita baca, simbol ini kita baca, cari X yang membuat fungsi F bernilai paling minimum. Nah, ini kita sebut sebagai proses minimisasi, karena yang kita cari adalah nilai X yang membuat fungsi F bernilai minimum. Nah, ini untuk proses minimisasi ini kita beri simbol min di sini. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan fungsi F itu seperti ini. Jadi fungsi F ini menggambarkan jumlah biaya untuk membangkitkan daya listrik sebesar P. Jadi P-nya ini daya listrik, kemudian F-nya ini biayanya. Nah, permasalahannya berapa daya P yang harus dibangkitkan agar biaya pembangkitannya minimum. Nah, ini nanti kita gunakan proses minimisasi. Nah, ini bentuk umumnya. Untuk masalah ini bentuk
umum dari masalah optimisasinya itu seperti ini. Jadi ini fungsi F-nya, kemudian X-nya itu adalah daya listrik tadi, P-nya. Jadi yang mau kita cari di sini adalah X-nya, supaya fungsinya atau biayanya ini paling minimum. Jadi ini nanti kita gunakan proses minimisasi. Nah, ini juga merupakan bentuk umum dari masalah optimisasi seperti ini. Nah, ini kita baca cari X yang membuat fungsi F-nya bernilai paling maksimum. Nah, ini karena yang kita cari adalah nilai X yang membuat fungsi F-nya bernilai paling maksimum, maka ini kita sebut sebagai proses maksimisasi. Jadi di sini kita beri simbol max. Ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah proses maksimisasi. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan fungsi P, P ini menggambarkan jumlah keuntungan dari penjualan produk A dan B. Nah, permasalahannya, berapa jumlah produk A dan B yang harus dijual agar keuntungan maksimum? Jadi berapa A dan B supaya P-nya maksimum? Nah, ini proses maksimisasi. Kita formulasikan seperti ini. Jadi X1-nya itu adalah A, produk A, jumlah produk A. Sedangkan X2-nya adalah B. Jadi jumlah produk B. Jadi berapa X1 dan X2 supaya fungsi F-nya ini bernilai paling maksimum atau keuntungannya maksimum. Jadi ini nanti kita gunakan proses maksimisasi. Nah, ini adalah hubungan antara proses minimisasi dan maksimisasi. Jadi misalkan fungsi F ini yang digambarkan melalui kurva dengan garis solid ini fungsi F. Fungsi ini memiliki titik minimum di X bintang, atau nilai X yang membuat fungsi F ini bernilai paling minimum adalah X bintang. Nah, sedangkan kurva dengan garis putus-putus ini adalah negatif dari fungsi F. Nah, kurva ini memiliki titik maksimum juga di X bintang. Jadi sama titiknya. Nah, dengan demikian nilai maksimum suatu fungsi itu bisa ditentukan dengan menghitung nilai minimum dari negatif fungsi tersebut. Nah, oleh sebab itu pada teori optimisasi biasanya yang dibahas hanyalah proses minimisasi, karena proses maksimisasi itu dapat juga dilakukan melalui proses minimisasi. Jadi kita ambil aja nanti negatif dari fungsi itu untuk mencari nilai maksimumnya dengan menggunakan nanti proses minimisasi. Nah, dilihat dari jumlah variabelnya, ada dua jenis masalah optimisasi. Jika F adalah fungsi variabel tunggal, atau cuma satu variabelnya, cuma X, maka masalahnya kita sebut sebagai masalah optimisasi variabel tunggal. Tetapi jika F adalah fungsi multivariabel, jadi nanti F-nya itu terdiri dari banyak variabel, ya. Jadi bukan hanya X, bisa X1, X2, X3, dan seterusnya. Maka masalahnya kita sebut sebagai masalah optimisasi multivariabel. Nah, ini contoh-contoh dari masalah optimisasi. Jadi contoh 1 sampai 3 ini merupakan contoh masalah optimisasi variabel tunggal, karena cuma satu variabelnya, cuma X. Sedangkan contoh 4 sampai 6 ini merupakan contoh masalah optimisasi multivariabel,
karena variabelnya lebih dari satu. Yang di sini ada 2 ya, x1, x2. Yang ini contoh 5 ini ada 3 variabelnya, x1, x2, x3. Contoh 6 ini ada 4 ya, x1, x2, x3 dan x4 multi variabel. Nah, ini adalah tafsiran grafis dari masalah optimisasi. Jadi nanti pada teori optimisasi itu dikenal yang namanya global maksimum atau global minimum, dan lokal maksimum dan lokal minimum. Nah, sebetulnya yang mau kita cari itu di dalam masalah optimisasi itu adalah yang ini, yang global maksimum atau yang global minimum ini. Tetapi global maksimum atau global minimum ini biasanya sangat sulit dicari. Nah, oleh karenanya seringkali kita harus sudah cukup puas bila sudah mendapatkan lokal maksimum ataupun lokal minimum. Nah, kalau untuk yang ini global minimumnya itu di x tak berhingga. Ini untuk fungsi ini global minimumnya di tak berhingga. Yang ini global maksimumnya, yang ini global lokal maksimum, sedangkan yang ini lokal minimumnya. Jadi yang ini kita nggak tertarik nih untuk mencari ini global minimum. Kita hanya tertarik untuk mencari yang ini. Yang tak berhingga kita tidak tertarik. Nah, untuk contoh yang ini global maksimumnya itu di x tak berhingga ya. Nah, yang ini lokal maksimum, yang ini global minimum, yang ini lokal minimum. Nah, global maksimum kita nggak tertarik untuk mencarinya ya, karena dia letaknya di x tak berhingga, ini global maksimum. Nah, untuk contoh yang ini kurva ini punya fungsi seperti ini. Jadi kalau fungsi ini digambarkan kurvanya seperti ini. Nah, ini punya global maksimum di tak berhingga, global minimumnya juga di tak berhingga. Ini. Nah, ini punya titik maksimum di sini ya. Di x sama dengan 2, ini titik maksimumnya di x sama dengan 2. Nah, ini di x sama dengan 2 ini nilai f-nya 36. Kemudian dia juga punya titik minimum, satu titik minimum di sini di x sama dengan 6. Ini titik minimumnya. Di x sama dengan 6. Nah, di x sama dengan 6 ini nilai fungsinya itu sama dengan 4. Jadi ini kita cari dengan memasukkan nilai x ini ke sini, ke fungsinya. Jadi nanti di proses optimisasi kita hanya tertarik untuk mencari yang ini ya, titik maksimum ataupun titik minimum. Sedangkan global maksimum dan global minimum itu kita biasanya tidak kita cari gitu. Jadi yang kita cari cuma yang ini, titik maksimum dan titik minimum. Nah, ini untuk fungsi dengan dua variabel. Jadi ini fungsinya, fungsi dengan dua variabel x1 dan x2. Ini kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini. Ya, jadi dia di 3 dimensi dalam ruang. Jadi yang di sumbu yang ini x1-nya, sedangkan sumbu yang ini x2-nya. Sedangkan sumbu yang vertikal ini nilai fungsinya, nilai f-nya. Jadi ini kalau digambarkan seperti ini kurvanya. Jadi dia berbentuk 3 dimensi. Sedangkan kurvanya berbentuk bidang. Nah, ini punya satu titik maksimum di sini. Ini di titik minus 4
4/3 dan minus 8/3. Ini X1, ini X2. Ini punya nilai F sebesar 16,67. Ini kita cari dengan menggunakan ini. Kemudian dia juga punya satu titik minimum. Titik minimumnya ini di titik 00, ya. X1 0, X2 0. Nah, di titik minimum ini nilai fungsinya itu sama dengan 6. Jadi ini titik maksimum, nilai fungsinya 16,67. Yang ini titik minimumnya, nilai fungsinya sama dengan 6. Jadi nanti ini yang mau kita cari di proses optimisasi, nilai maksimum, titik maksimum atau titik minimum. Nah, fungsi ini juga fungsi dengan dua variabel. Ini kalau digambarkan kurvanya seperti ini. Nah, ini punya satu titik minimum di sini. Nah, untuk contoh yang ini punya satu titik maksimum di sini, satu titik minimum di sini. Sedangkan yang ini punya satu titik global, ya, ini global maksimum. Kemudian yang ini lokalnya, ya, ada dua. Ini lokal maksimumnya ada dua. Kemudian satu titik minimum di sini. Jadi ini global maksimum, ini lokal maksimum, yang ini titik minimumnya. Nah, metode penyelesaian masalah optimisasi itu dapat dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu metode klasik dan metode modern. Nah, untuk metode klasik yang paling populer adalah metode Newton. Sedangkan untuk metode modern, salah satu metode yang cukup terkenal adalah algoritma genetik. Jadi ini nanti yang mau kita bahas pada kuliah ini, algoritma genetik untuk mencari solusi dari masalah optimisasi. Oke, mungkin untuk video ini cukup sekian.